Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang pada kesempatan malam hari ini menyaksikan atau sudah bergabung di dalam room Zoom meeting bersama dengan narasumber dan juga teman-teman peserta semuanya. Dan juga kami ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada teman-teman yang menyaksikan secara live streaming di YouTube Parwa Channel. Sebelumnya saya ingin menyapa para narasumber kita pada malam hari ini yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kondisi kesibukan masing-masing dan menyempatkan hadir untuk kita dapat berdialektika, berdiskusi pada kesempatan kali ini. Kebetulan malam hari ini narasumber saya sangat luar biasa banyaknya. Jadi semoga dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam kita dapat berdiskusi secara efektif dan juga masif pada malam hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Anggia Ermarini selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Selamat malam Ibu Anggia. Oke, selamat malam Ibu Anggia. Apakah sudah bergabung bersama kami? Tadi saya sudah melihat Ibu Anggia sudah bergabung. Baik, mungkin masih dalam proses persiapan. Semoga bisa segera bergabung bersama kami. Saya juga sudah kedatangan narasumber, ada Pak Sarjan Tahir selaku politisi Demokrat. Selamat malam Pak Sarjan Tahir. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Sudah terdengar Bapak, aman. Baik, selanjutnya saya juga ingin menyapa ada Bang Nanang Priyo Utomo selaku juru bicara dari PSI. Selamat malam Bang Nanang. Ya, selamat malam Mbak. Oke, baik. Aman ya Bang ya? Aman. Oke, baik. Selanjutnya saya juga ingin menyapa dari Pak Patohan Sitohang selaku Ketua DPP Hanura Bidang Tani dan Nelayan. Selamat malam Pak Tohan. Baik Bapak, mungkin suaranya masih belum terdengar. Selamat malam semuanya. Oke, siap. Siap, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya juga ingin menyapa ada Ketua Bidang Tani dan Nelayan dari DPN Partai Gelora Indonesia. Ada Bang Anggoro Yudo Mahendro. Selamat malam Bang Yudo. Selamat malam. Oke, aman ya Bang ya? Aman. Oke, siap. Selanjutnya saya juga ada dari Departemen Kajian Strategis Nasional DPP SPI, ada Bang Mujahid Widian. Selamat malam Bang Mujahid. Malam Mbak, malam semuanya. Oke, aman. Selanjutnya saya juga ingin menyapa ada Prof. Ahmad Subagio selaku pemerhati ketahanan pangan nasional. Selamat malam Prof. Ahmad Subagio. Apakah sudah bergabung bersama kami di tengah-tengah diskusi malam hari ini? Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya masih ada 2 narasumber yang akan segera bergabung di tengah-tengah kita semuanya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya senang sekali merasa luar biasa pada malam hari ini telah kedatangan narasumber-narasumber hebat untuk kita kemudian berdiskusi, berdialektika terkait dengan kondisi ketahanan pangan nasional hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber dan juga peserta diskusi Parwa Institute malam hari ini, kita akan memulai agenda diskusi dan akan diantarkan oleh Direktur Eksekutif Parwa Institute. Kepada Bang Jusrianto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kaknya Deni. Sebelum saya masuk ke pengantar terkait dengan ketahanan pangan nasional, apa kabar Food Estate? Saya sapa dulu para narasumber yang saya kira sangat luar biasa dan bersedia untuk berbagi pengetahuan maupun pengalaman di Zoom meeting kali ini atau di acara Bioskop Politik. Apa kabar Prof. Ahmad Subagio? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Prof. Alhamdulillah sehat.
Bang Sarjan Thohir, apa kabar Bang? Politisi Demokrat yang saya kira semuanya mengenal beliau, sepak terjang di dunia politik sangat luar biasa. Apa kabar Bang Sarjan? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kemudian Bang Anggoro Yudo Mahendro dari Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPN Partai Gelora. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang? Alhamdulillah. Oke. Kemudian dari juru bicara DPP PSI, Bang Nanang Priyoutomo, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Semoga terus kritis Bang. Ya. Ya, kemudian Bang Pahotan Sitohang, Pahotan Sitohang, apa kabar Bang? Semoga sehat selalu Bang. Kemudian Pak Mujahid Widian, Departemen Kajian Strategis Nasional DPP SPY. Apa kabar Pak Mujahid? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, sambil kita melangsungkan diskusi nantinya, sambil juga menunggu Ibu Anggia dan Pak Ihsan Firdaus yang mungkin masih mempersiapkan untuk masuk di tengah-tengah kita. Nah, bicara soal ketahanan pangan nasional, ini yang kemudian menjadi hal yang sangat fundamental atau sangat urgen yang perlu untuk dikembangkan atau dibangun oleh pemerintah Indonesia. Bahkan bukan hanya pemerintah, tetapi juga mengharapkan semua elemen, semua unsur untuk terlibat dalam pembangunan pangan nasional. Nah, tapi kemudian kita hari ini menghadapi hal yang unpredictable, uncertainty atau sesuatu yang tidak pasti dengan adanya COVID-19, dan pastinya ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. Nah, pada malam hari ini kita bicara soal ketahanan pangan nasional yang lebih spesifik lagi, bicara prospek, tantangan dan peluang food estate yang kemudian saya kira ini menjadi hal yang sangat populer atau bukan lagi hal yang baru 2 tahun terakhir ini di era Jokowi periode kedua. Nah, tapi kemudian kita ketahui menurut Global Food Security Index dari 2014 sampai 2019, status ketahanan pangan Indonesia semakin membaik dengan peringkat 65 berdasarkan skor 54,8% di 2018, naik ke posisi 62 dengan skor 62,2 di 2019. Namun di 2020, indeks ketahanan pangan Indonesia menurun ke posisi 65 dengan penurunan 3,1 poin dari tahun sebelumnya. The Economics Intelligence Unit melakukan penilaian dari 4 aspek, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta sumber daya alam dan ketahanan. Dari 4 aspek tersebut untuk mengetahui seberapa besar ketahanan pangan nasional, telah terjadi penurunan di Indonesia dari 64,1 menjadi 64,7 pada 2020. Sedangkan aspek keterjangkauan tercatat menurun dari 77,3 menjadi 73,5. Aspek kualitas dan keamanan menurun dari 51,7 menjadi 49,6. Sedangkan aspek SDA dan ketahanan tetap sebesar 34,1. Nah, kita perlu untuk mendiskusikan terkait dengan seberapa jauh, seberapa progres pembangunan food estate yang kemudian ada beberapa kementerian yang saling terkait untuk fokus dalam pembangunan food estate, kayak misalnya Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, yang ditugaskan oleh Presiden bagaimana program food estate ini berjalan dengan baik. Pastinya bicara soal program food estate ini diharapkan untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat, khususnya kebutuhan pangan nasional bisa terrealisasi, mulai dari kalangan menengah ke atas sampai kalangan menengah ke bawah bisa merasakan konsumsi yang lebih baik, mulai dari gizi, kemudian juga
food estate ini membuka lapangan pekerjaan. Nah, pertanyaan yang ada hari ini adalah apakah program food estate ini relevan untuk masyarakat yang ada di sekitar pembangunan food estate, kayak misalnya di Kalimantan Tengah, itu mampu untuk membuka peluang pekerjaan atau mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan, perlu kita perlu kita diskursuskan apakah program food estate ini sangat relevan untuk pembangunan ketahanan nasional. Nah, salah satu elemen yang paling penting untuk mengawal atau mengontrol program pemerintah adalah partai politik. Nah, dari beberapa partai politik yang ada di sini, baik itu yang bagian dari Kabinet Indonesia Maju ataupun di luar dari Kabinet Indonesia Maju, memiliki tugas, memiliki peran untuk mengawal bagaimana program food estate yang dijalankan oleh pemerintah bisa berjalan sesuai dengan target, sesuai dengan orientasi kenapa food estate ini harus dijalankan atau harus direalisasikan. Karena ini bicara soal ketahanan atau kemandirian pangan nasional. Apakah dengan adanya program food estate ini juga bisa mengcounter atau menghalangi adanya impor, karena dari tahun ke tahun kita ketahui impor beras dan komoditi-komoditi lain juga masih sering dilakukan. Nah, apakah food estate ini bisa untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut? Nah, saya kira itu yang kemudian perlu untuk bedah, perlu untuk didiskusikan, kemudian nantinya ada sebuah rumusan yang pastinya ini bisa untuk mendongkrak atau mendorong supaya program food estate ini berjalan dengan lancar, dan semua elemen mulai dari pemerintah ataupun stakeholders lainnya, khususnya untuk masyarakat yang berada di area pembangunan food estate ini merasakan kesejahteraan, dan pastinya itu tidak mengganggu atau mengacaukan ekosistem yang ada di sekitar pembangunan food estate. Nah, saya kira itu beberapa tantangan yang kemudian perlu untuk kita diskusikan, dan pastinya dengan program food estate ini juga menaikkan status Indonesia sebagaimana dalam penilaian Global Food Security Index, dan bisa bersaing dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara di Asia Tenggara, bisa bicara soal ketahanan atau kedaulatan pangan nasional. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah bersedia dan akan membagi atau men-sharingkan pengetahuan maupun pengalamannya terkait dengan ketahanan pangan nasional. Saya kira itu, saya kembalikan ke Agniadi ini. Baik, terima kasih disampaikan kepada Direktur Eksekutif Farwa Institute, Bang Jusrianto, telah mengantarkan diskusi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu narasumber dan juga peserta diskusi Farwa Institute, memang 2 dekade ya kita telah memperingati Hari Tani di tengah kondisi pandemi. Memang pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan juga melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan ketahanan pangan merupakan salah satu jaminan bagi manusia untuk kemudian hidup sehat dan bekerja secara produktif. Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan juga pembangunan nasional. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia hari ini tentunya memiliki efek negatif hampir pada semua sektor, tidak kecuali sektor-sektor yang fundamental yang kemudian menopang ketahanan pangan nasional seperti pertanian dan juga perkebunan. Ketahanan pangan ini merupakan salah satu bagian dari konservasi ketahanan nasional, tentunya menjadi fundamental dan juga mendesak yang harus dipenuhi dan juga diperkuat kapanpun dan bagaimanapun kondisinya, termasuk di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Dan untuk menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang, tentunya yang tadi sudah diantarkan oleh Direktur Eksekutif Farwa Institute, pemerintah Indonesia tentunya merancang atau merencanakan program food estate di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia.
tentunya beberapa kontradiksi juga tidak terlepas dari perjalanan adanya program food estate tersebut. Mungkin beberapa kalangan menilai bahwa food estate ini juga dianggap tidak menjawab tantangan dan juga kebutuhan pangan di Indonesia. Tentunya ketika kita hadapkan dengan persoalan kelaparan dan juga gizi buruk. Oleh karena itu, Bapak Ibu narasumber sekalian, pada malam hari ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan juga kita dalam rangka memperingati Hari Pangan, kita akan mendiskusikan ketahanan pangan nasional, apa kabar food estate. Tentunya dengan narasumber, saya ingin ke narasumber pertama kita. Tadi saya sebelumnya telah menyapa, ada Ibu Anggia Ermarini selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI fraksi PKB. Selamat malam Ibu Anggia. Selamat malam Mbak. Oke, baik. Ibu, baik, satu-satunya perempuan pada malam hari ini, saya ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan Ibu Anggia, tentunya dengan tema pada malam hari ini, ketahanan pangan nasional, apa kabar food estate. Ketika kita pertanyaan mendasar seputar perjalanan ketahanan pangan hingga pada titik dapatkah sebenarnya dunia ini memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas, dan tentunya dalam terjangkau oleh kelompok miskin serta tidak merusak lingkungan hidup. Ketika kita berkaca pada kondisi ketahanan pangan Indonesia, bagaimana Ibu Anggia melihat kondisi ketahanan pangan di Indonesia, Ibu Anggia? Baik, terima kasih Mbak Agnia, namanya Mbak Agnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Direktur Parwa Institute, Mbak Moderator, dan semuanya para narasumber yang hadir dan peserta webinar kali ini. Berdasarkan beberapa kali rapat kerja, kemudian RDP, kunjungan, pertemuan, dan beberapa kali perdebatan kita di DPR, kerja-kerja pengawasan termasuk di dalamnya, setidaknya ada 5 besar kebijakan pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan nasional yang sering kita kritisi, yaitu pertama tentang gerakan serap gabah di penggilingan, lalu kemudian stabilisasi harga pangan, program food estate yang hari ini akan kita bicarakan, lalu kemudian aneka program pendidikan, peningkatan produksi pangan, dan optimalisasi lumbung cadangan pangan. Jadi kita bicara tentang pangan, pasti tidak hanya bicara tentang beras tentunya, ya. Bahkan kalau di Komisi 4, kita sangat mendorong local wisdom itu menjadi salah satu prioritas, karena setiap Indonesia huge ya, sangat luas sekali dan punya potensi yang besar dan beragam, dan itu harus dihargai, dan menurut saya memang pasti berbeda. Nah, kebijakan ini tidak terbatas hanya di Kementan saja, namun terkait juga dengan hal lainnya. Koordinasi ini menjadi sangat penting karena tidak bisa berdiri sendiri. Hasil panen yang dihasilkan oleh para petani atau yang dibina oleh di Kementerian Pertanian tidak kemudian berdiri sendiri, langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Perlu ada alur yang lain gitu ya, alur yang apakah itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, lalu kemudian perekonomian dan sebagainya, dan hal yang saling berkaitan. Review kami masih ada gap antara pelaksanaan kebijakan dengan kenyataan harapan gabah petani terserap dengan maksimal. Ini masih belum bekerja dengan baik ya. Malah penyerapannya turun akibat kapasitas Bulog yang terbatas. Jadi Bulog punya peran strategis sebenarnya, karena penyerapan gabah ini ada di Bulog, tetapi juga mau distribusi hasil dari yang dihasilkan oleh para petani juga ada di Bulog. Jadi makanya kalau ada Badan Pangan Nasional ini menjadi sangat penting sekali bagi kami, bagi kita semua tentunya, bagi Indonesia untuk kedaulatan pangan. Jadi kedaulatan atau versus ketahanan.
Pilih yang mana? Kalau saya milih kedaulatan. Nah, dan pola distribusi bantuan yang berubah dari beras sejahtera menjadi BPNT atau kartu sembako dan lain sebagainya akibat pandemi ini juga masih punya gap yang tinggi. Jadi belum sesuai dengan harapan, belum sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Nah, stabilitas harga pangan belum memenuhi target juga. Kita tahu ini ya, kita tahu padahal sebenarnya dalam pandemi ini sektor pertanian ini adalah sektor yang paling memberikan kontribusi positif di saat sektor yang lain ini turun, memberikan kontribusi negatif. Kalau sektor pertanian memberikan kontribusi positif bahwa 19% kalau tidak salah. Mungkin teman-teman yang lain dikoreksi kalau salah. Nah, kita tahu ya Kemendak, Kementan, lalu kemudian yang tadi yang saya sebutkan tidak bisa berdiri sendiri, apalagi kita bicara tentang harga beras di bawah HPP, jagung pakan yang mahal, yang beberapa saya kebetulan dari Dapil Tulungagung Blitar Kediri, dan beberapa seminggu yang lalu saya bertemu dengan para peternak unggas yang hadir di Senayan, yang memang minta, saya katakan para peternak ini sangat bijaksana karena permintaannya tidak kemudian harga telur harus mahal, hanya distabilkan, jagung juga distabilkan sehingga tidak tekor. Karena kalau telur mahal pun juga para konsumen itu juga merasa keberatan. Artinya yang jelas para petani ini tidak merasa kerugian, konsumen juga bisa membeli telur dengan sebaik-baiknya. Ini masih menjadi masalah yang sampai hari ini masih rumit gitu ya. Jagung pakan yang mahal, lalu kemudian telur yang murah, daging sapi yang masih impor besar dan lain sebagainya. Banyak hal yang perlu penanganan dan perlu evaluasi yang lebih komprehensif. Nah, evaluasi tentang food estate hari ini paling utama yang akan saya jelaskan adalah target produksinya memang belum terukur, tidak terukur. Masih ada masalah baik di beberapa tempat ya. Cita-cita food estate ini kan untuk mencadangkan pangan Indonesia supaya tidak kekurangan, termasuk juga ekstensifikasi tentunya. Karena di Jawa tidak nggak mau pasti lahan akan sangat terus setiap saat pasti berkurang. Makanya kemudian ada ekstensifikasi. Kalau saya sebenarnya sangat setuju dengan lahan yang ada kemudian dimaksimalkan produktivitasnya sehingga intensifikasi itu bagian dari salah satu strategi, karena mau nggak mau memang lahan nggak akan menambah, pasti akan berkurang, dan kita perlu menggunakan inovasi kualitas tanam kita apapun itu untuk bisa menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Tentang food estate memang kami di Komisi 4 memang beberapa kali melakukan evaluasi karena cita-cita yang baik ini harus diimplementasikan dengan baik pula, dengan infrastruktur yang baik pula, dengan target yang terukur gitu. Kita misalnya saya tadi di awal mengatakan bahwa mungkin sangat mudah untuk bicarakan, tetapi sangat susah sekali untuk diimplementasikan. Seperti misalnya food estate kan tidak bisa berdiri sendiri Kementerian Pertanian, ada beberapa kementerian yang sangat erat, contohnya tentang irigasi pasti bukan Kementerian Pertanian, tetapi Kementerian PUPR misalnya seperti itu. Itu juga koordinasinya harus benar-benar tepat gitu. Karena beberapa kali saya menemukan irigasi yang dibangun tidak sesuai yang dibutuhkan oleh lahan tersebut gitu. Jadi ini sangat kritikal ya, sangat kritikal. Lalu kemudian koordinasi dengan petani setempat itu juga bagian yang tak terpisahkan untuk bisa disebut bahwa food estate itu benar-benar menjawab kebutuhan atau menyiapkan cadangan pangan. Aneka program peningkatan produktivitas pangan masih sporadis ya, belum komprehensif secara holistik gitu, dan masih belum
ada respon yang cepat dalam beberapa isu yang menguat. Misalnya isu jagung atau isu telur misalnya. Tidak bisa memang cepat, tetapi punya strategi jangka pendek, punya strategi jangka panjang, menengah juga, karena petani, peternak membutuhkan jawaban segera, tetapi memang tidak itu dipakai untuk lebih panjang. Lalu kemudian lumbung cadangan pangan kita masih banyak ditemukan masalah dalam beberapa kali kunjungan lapangan gitu, baik dari sisi keterbatasan gudang, penyimpanan, hingga soal beras cadangan yang busuk dan lain sebagainya. Ini menjadi kritik yang besar bagi kami. Ke depan memang pemerintah untuk mampu menyelesaikan tantangan food estate, karena food estate ini kan sebenarnya kalau ketika petani panen itu tidak kemudian berhenti, tapi ada proses yang kemudian hasil panen itu sampai kepada diharapkan sudah langsung bisa dinikmati oleh end usernya itu dengan baik. Masalah transportasi, contoh misalnya yang ada di Kalimantan Tengah itu kan dinilai berhasil berasnya, tetapi bagaimana apakah itu mampu dinikmati langsung ataukah hasilnya dipakai untuk orang-orang masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah atau ditaruh di mana, dan bagaimana transportasinya, ini bagian yang harus terpikirkan. Makanya kemudian ukuran keberhasilan itu memang harus lebih komprehensif gitu. Nah, besarnya penganggaran juga itu bagian yang kami kritisi juga, worth it enggak dengan yang dihasilkan seperti itu. Nah, pada akhirnya sebenarnya program ketahanan pangan atau kedaulatan pangan dan food estate ini mutlak membutuhkan keseriusan penanganan yang kuat ya, political will yang kuat kan dari semua stakeholder, yang tidak hanya ngomong dukungan komitmen, tetapi how to implement dengan detail itu yang perlu diterapkan. Itu juga menjadi pemerintah daerah itu menjadi salah satu faktor juga, tata kelola air dan lain sebagainya, banyak yang harus dibongkar. Evaluasi, baik. Mbak. Oke, baik Ibu Anggia, mungkin saya menggarisbawahi bahwa Ibu Anggia juga melihat bahwa dari adanya program food estate ini juga ada beberapa banyak poin ya, ada banyak poin yang perlu itu menjadi satu bahan evaluasi dan juga perbaikan dengan berjalannya program ini. Tapi Bu Anggia, satu pertanyaan sebelum saya geser ke pemateri lainnya. Sejauh ini realisasi dari food estate sendiri, mungkin kita tidak bisa menutup telinga bahwa juga banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya salah satu program food estate ini dianggap sebagai apa istilahnya ya, salah jalan begitu Bu Anggia, salah jalan, salah arah dan salah cara pandang tentang pemenuhan hak atas pangan. Nah, ini mungkin juga menjadi satu pertanyaan ya Bu Anggia ya, apakah memang food estate ini justru program yang dikhususkan untuk rakyat atau sebenarnya seperti apa kalau dalam pandangan Bu Anggia sendiri? Harusnya food estate ini seperti yang saya katakan di awal, harus menghormati kebijakan atau local wisdom. Baik. Jadi tidak kemudian harus dipaksakan menanam sesuatu. Misalnya di NTT misalnya sorghum itu menjadi favorit, itu bisa menjadi pilihan, tidak harus beras, gitu kan? Lalu kemudian yang lainnya mungkin jagung atau beras atau mungkin hortikultur lain. Artinya tidak kemudian harus diratakan, harus diseragamkan apa yang harus ditanam di food estate. Kalau saya katakan sebenarnya food estate nggak perlu pakai nama food estate lah, itu karena terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Itu kan kita keberatan nama. Saya sampai lupa ini pernah mengusulkan nama yang
nama yang lebih sesuai gitu. Karena food estate mestinya benar-benar dari hilir sampai ke hulu dan benar-benar udah dipakai gitu. Baik. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Anggia. Saya akan segera geser ke narasumber lainnya, Ibu, karena pada malam hari ini narasumber saya cukup banyak untuk kemudian menyampaikan pandangan-pandangan lain terkait dengan kondisi banyak banget nasional pada malam hari ini. Dan sebelum saya bergeser, saya juga menginformasikan kepada teman-teman semuanya, baik yang join secara Zoom maupun yang menyaksikan live streaming di YouTube Parwa Channel. Kami membuka kolom komentar atau kolom chat untuk kemudian teman-teman bisa memberikan kita pada malam hari ini. Setelah Bu Anggia, saya ingin geser terlebih dahulu kepada Bang Muhammad Ihsan Firdaus selaku anggota DPR RI fraksi Golkar. Selamat malam Bang Ihsan. Sepertinya sedang ada di jalan, tapi semoga masih bisa menyempatkan pada malam hari ini Bang Ihsan. Ini ada bunyi-bunyian ini. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang Ihsan melihat kondisi ketahanan pangan di Indonesia hari ini, Bang Ihsan? Kalau tadi Bu Anggi juga sudah memaparkan terkait dengan bagaimana realisasi food estate dan lain sebagainya. Kepada Bang Ihsan, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Pertama-tama saya mohon maaf, ini saya ada di luar, jadi tadi saya sudah siapkan jam 7 dari setengah 8 ya, tapi nggak apa-apa. Saya mohon maaf ini kalau kemudian suara-suaranya agak bermasalah gitu. Terkait dengan food estate dan ketahanan pangan nasional, bagi saya kalau kita bicara background kenapa harus ada food estate, memang ini kan problem kita adalah problem di ketersediaan ya. Bahwa di satu sisi pertumbuhan penduduk kita semakin lama semakin besar, dan seringkali kebutuhan kita yang hampir 29,5 juta ton beras per tahun ini kan memang harus kita, menurut data BPS ya, kalau saya boleh kutip data BPS, ini memang memerlukan satu penanganan khusus. Yang kedua adalah produksi kita memang setiap tahun tidak pernah mengalami peningkatan dengan luas areal yang ada sekitar 31,5 juta ton. Jadi ini yang menjadi persoalan kalau kita bisa latar belakang food estate. Yang ketiga adalah problem lahan kita yang terkonversi dari lahan pertanian menjadi non pertanian, yang hampir tiap tahun menurut data statistik atau data BPS maupun data dari Kementerian Pertanian lebih dari 110.000 hektar per tahun. Nah, makanya latar belakang itulah kemudian food estate ini bisa diciptakan oleh pemerintah. Namun bagi saya, di mata saya terkait dengan food estate ini, kalau dalam kerangka jangka panjang mungkin kita bisa pahami perlunya ada pembukaan lahan baru. Tetapi setiap tahun di mata saya hampir setiap periode presiden selalu ada keinginan untuk menambah luas lahan pertanian kita. Ambil contoh misalnya di periode pertamanya Pak Jokowi itu sudah ada keinginan untuk melakukan penciptaan cetak sawah baru, yang menurut saya juga ini perlu dievaluasi secara detail. Kenapa program ini, seperti apa hasilnya, dan bagaimana keberlanjutannya sampai sekarang. Nah, tiba-tiba kemudian di periode kedua Pak Jokowi ini ada program food estate yang melibatkan bukan hanya sektor Kementerian Pertanian maksud saya, tapi kementerian-kementerian lain. Nah, yang seperti ini menurut saya ini perlu dicermati dengan baik. Artinya keinginan tujuan utama untuk melakukan perluasan areal tanam yang katanya programnya itu hampir lebih dari 300.000 ini di Kalimantan Tengah dan di beberapa daerah lain, ini yang menurut saya perlu dicermati dengan baik. Keinginan dan tujuan yang baik
itu perlu kita dukung, tetapi yang perlu kita lakukan pemantauan secara detail adalah pelaksanaan di lapangan. Nah, persoalannya adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan. Kalau boleh saya baca liputan Tempo kemarin kan, saya juga mendapatkan informasi yang sama begitu. Ambil contoh misalnya di Kalimantan Tengah, program hari ini Kementerian Pertanian ditugaskan oleh Presiden begitu untuk memperluas areal sejumlah 17.000 hektar. Sampai per Oktober ini yang saya dengar itu baru 8.000, itu pun belum siap tanam. Sama-sama pemilihan lokasi, misalnya ambil contoh lagi selain Humbang ada di Belu NTT misalnya. Apakah kemudian hasil yang sekarang di Belu itu untuk jagung misalnya, apakah itu produksinya memang sesuai dengan target atau tidak? Saya baca liputan di Kalimantan Tengah pun, yang biasanya produksinya sekitar hampir 5 ton misalnya per hektar, ternyata melalui program food estate malah terjadi penurunan produksi menjadi hampir 700 kg penurunannya. Nah, yang seperti ini menurut saya juga perlu kita evaluasi. Keinginan baik, tujuan baik, tetapi kemudian menjadi persoalan ketika terjadi implementasi di lapangan. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, menurut saya, apakah food estate ini secara realistis itu bisa dilakukan atau tidak? Kalau saya dihadapkan pada pilihan tadi, saya setuju dengan Bu Anggi. Daripada kemudian kita membangun food estate yang membutuhkan waktu cukup panjang begitu, ada beberapa strategi lain yang saya usulkan. Pertama saja misalnya gini, produksi kita ini setiap tahun itu kan rata-rata hampir 10 tahun terakhir ini itu tidak pernah naik dari 5,3 ton per hektar. Kenapa nggak kita naikkan produksi ini menjadi 5,5 saja? Menaikkan dari 5,3 menjadi 5,5 saja kita kurang mampu. Maka strateginya itu adalah saya ingin mengusulkan begitu ya, daripada kemudian oke lah food estate itu sudah berlangsung gitu, tapi ada strategi yang lain. Bagaimana meningkatkan indeks pertanaman kita, tapi tidak juga harus 400 IP 400 gitu, itu kan menurut saya tidak realistis. Misalnya saja di Sumatera rata-rata IP-nya itu tidak pernah naik dari IP 100 begitu, atau hanya 1 kali tanam. Kenapa itu nggak kita kembangkan saja? Kira-kira di Sumatera itu dari sekitar 7,3 juta hektar lahan sawah teknis begitu, ada 1 juta hektar yang rata-rata menurut saya IP-nya itu kurang dari 200, rata-rata 100. Kenapa ini tidak kita tingkatkan saja yang itu? Kalau kemudian dari IP 100 menjadi IP 200 saja, atau dalam arti dari 1 kali panen menjadi 2 kali panen saja, itu bisa menaikkan produksi. Apalagi di Jawa misalnya. Nah, kalau di Jawa rata-rata memang karena sudah ada irigasi teknis, itu rata-rata IP 200. Nah, artinya ada beberapa lokasi yang sudah tersedia dengan program intensifikasi, rasanya menurut saya jauh lebih realistis untuk menaikkan angka produksi kita untuk kemudian memenuhi kebutuhan dalam negeri. Artinya di satu sisi ada food estate yang dikembangkan, tetapi di sisi lain menurut saya program intensifikasi dengan memetakan secara detail mana lokasi pertanian yang IP-nya hanya 100, kemudian kenapa nggak kita naikkan saja menjadi 200? Sekali lagi catatan saya adalah terkait dengan kondisi ketahanan pangan kita. Kita menaikkan angka produksi saja dari rata-rata 5,3 yang hampir 10 tahun ini tidak pernah mengalami kenaikan. Kenapa tidak kita konsentrasikan saja di angka produksi yang menjadi 5,5? Kita nggak usah muluk-muluk 6 ton per hektar, nggak usah muluk-muluk. Jadi dari 5,3 menjadi 5,5 saja itu menurut saya itu sudah bagus sekali. Nah, inilah yang kemudian menurut saya perlu dikembangkan secara jauh oleh Kementerian Pertanian. Lebih baik menurut saya konsentrasikan saja di hal-hal yang sifatnya intensifikasi daripada kita bicara ekstensifikasi kalau dalam waktu 3 tahun ya. Mungkin jangka panjang bisa berjalan, tapi dalam jangka pendek menurut saya ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan segera. Jangka panjang pun kalau kemudian dibangun food estate, yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan. Apakah keinginan Presiden, apakah keinginan pemerintah untuk memperluas areal pertamanan kita itu terwujud di lapangan. Ini harus kita pantau satu demi satu
setiap tahun. Sehingga program food estate ini yang menjadi program yang dalam tanda kutip membuang anggaran yang tidak perlu. Gitu. Itu maksud saya. Itu Mbak, makasih. Baik, terima kasih Bang Ihsan Firdaus selaku anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Selanjutnya saya ingin bergeser terlebih dahulu Bang Ihsan. Saya ingin geser karena tadi sudah ada dua fraksi yang kemudian memberikan pandangan terkait dengan kondisi ketahanan pangan nasional. Apa kabar food estate? Saya ingin geser terlebih dahulu kepada Profesor Ahmad Subagio selaku pemerhati ketahanan pangan nasional. Prof, kita hari ini punya sederet permasalahan yang mungkin menjadi sorot terkait dengan ketahanan pangan nasional dan juga realisasi food estate. Tadi mungkin dua narasumber sebelumnya juga sudah menjabarkan bagaimana ketahanan pangan nasional dan juga bagaimana realisasi di lapangan antara cita-cita dan realita berjalannya food estate. Kami juga ingin mendengar bagaimana pandangan dari Prof. Ahmad Subagio. Dipersilahkan, Prof. Ya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini terus terang saya bahagia begitu ya bisa diskusi karena saya menganggap apa yang kita diskusikan ini yang pertama sangat strategis ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwasannya pangan itu adalah mati hidupnya sebuah bangsa dan itu kenyataan begitu ya bagaimana Uni Soviet hancur gara-gara memang pangannya gitu. Ini yang menurut saya memang letak strategis daripada pembangunan pangan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah urgent. Urgent saya katakan begitu kalau tadi Bu Anggia dan Pak Ihsan ya memberikan gambaran kondisinya, saya memang berpikir bahwa kondisi saat ini masih ya relatif baik lah, tetapi saat ini lah ya, belum 2-3 tahun yang akan datang. Jadi ketika kita bilang jangka menengah, kondisinya sangat luar biasa berbahaya bagi kita. Kenapa begitu? Yang pertama adalah kondisi global. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu kita cermati bahwasanya pangan itu tidak terlepas dari kondisi global. Ya, ketika kita bicara nasional, ya kenyataan kita impor 15 juta ton loh ini kita setahun itu, mulai dari gandum, ya, kemudian juga beras, kedelai, jagung, ya, pangan yang berupa nabati, gitu ya. Itu 15 juta ton, nggak sedikit itu. Nggak sedikit. Nah, ketika kondisi global saat ini kita tahu ada indeks yang dikeluarkan oleh FAO ya, indeks ya price index ya, global price index. Di dalam FAO global price index itu saat ini ya, ada peningkatan 32,8% dari harga. Nah, year to year. Berarti apa artinya? Harga pangan gara-gara COVID ini meningkat terus. Kenyataannya begitu. Kenapa begitu? Karena semua negara sekarang menghold ekspor. Mereka khawatir kondisi pangan global. Nah, karena menghold ekspor maka harga pangan dunia melonjak. Dan beberapa kebijakan kita harus mensikapi kebijakan Cina misalnya ya. Bagaimana kebijakan Cina yang begitu kemudian masif dengan corn begitu ya. Ini juga menjadi disrupsi ya. Kedelai sekarang akhirnya harga melonjak tuh di awal tahun. Gitu. Saya sudah bilang ke beberapa kementerian saat itu bahwasanya kita harus hati-hati dengan program jagung Cina, gitu. Karena mereka meng-cut semua program yang terkait dengan kedelai. Begitu program kedelai Cina kemudian dihentikan, mereka butuh kedelai sangat besar dan kemudian mengambil kedelai dari Amerika. Apa akibatnya? Kita kemudian shorted di awal tahun. Nah, itu juga bagaimana kemudian terjadi di jagung kita saat ini. Jadi kondisi global demikian berdampak kepada kita. Belum lagi Cina Laut Selatan ya. Ketika Cina Laut Selatan terjadi gejolak ya, 15 juta ton yang kita masukkan tadi, katakanlah misalnya 10% aja bermasalah. 1,5 juta ton selama 3 bulan. Kita ambil dari mana? Cadangan pangan nasional kita, Mbak, saat ini ya, yang dimiliki oleh pemerintah hanya 1,1 juta ton. Itu hidup untuk sekitar 14 hari. Jadi kondisi kita ya dikatakan baik-baik, tetapi dalam jangka yang 2-3 tahun ini berbahaya sekali kalau tidak segera disikapi. Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Ihsan ya, bahwa intensifikasi harus digerakkan. Saya bilang
kita harus hati-hati dengan intensifikasi karena menurut grafik semua ini adalah leveling off kita. Sudah pada puncaknya kita 5, sekian. Karena apa? Daya dukung daripada lahan kita sudah semakin merosot. Daya dukung lahan merosot, ya tadi diceritakan ada penurunan begitu ya. Daya dukung merosot ya. Kemudian kalau dipaksakan ya malah istilahnya kalau orang Jawa molet kan begitu tuh. Nah, ini persoalan gitu. Jadi persoalan yang luar biasa bagi kita. Nah, kemudian karena itulah saya melihat bahwasanya kita harus mulai sudah berpikir tentang food estate ini. Food estate dalam segala bentuknya ya, dalam segala bentuknya, bentuk besar, kecil dan seterusnya ya. Tetapi bahwa ekstensifikasi itu diperlukan dan perlu yang harus dikatakan ekstensifikasi itu adalah lahan ini memang didedikasikan untuk lahan pangan. Tidak boleh dikonversi. Karena dari data kita konversi tiap tahun itu adalah kemudian kita mengalami penurunan 47.000 hektar per tahun. Kita turun terus ini lahan nasional kita. Jadi kalau sudah begitu, kapan kita punya lahan? Harus ada lahan yang didedikasikan. Kalau toh misalnya kita buka 30.000 hektar di dalam satu hamparan seperti kecamatan begitu ya. Nah, itu sudah harus berapa persen untuk perkampungan, berapa persen untuk public space, berapa persen untuk jalan, berapa persen untuk buffer zone lingkungan misalnya begitu ya. Itu harus ada pembagian-pembagian dan itu harus gitu. Dan itu didedikasikan untuk itu ya, seperti katakanlah di negara-negara yang sudah maju ya, di Belanda itu. Enggak boleh itu tanah disenggol saja untuk saya mau bangun garasi saja. Harus sudah izin. Nah, ini yang harus dikerjakan. Nah, di Jawa kalau enggak sudah begitu, kalau dari data kita Mbak ya, saya bacakan dari data kita dari 514 514 total kabupaten kota yang sudah menandatangani RT RW yang ada LP2B. LP2B itu adalah lahan pertanian pangan yang berkelanjutan begitu ya. Itu hanya 263. Itu yang masih tanda tangan saja loh ya, belum diimplementasikan dan belum dimuzaikan. Yang sudah dimuzaikan hanya 76. Jadi diklopkan. Bisa dibayangkan, Pak, betapa sulitnya ngatur itu. Nah, kalau nggak serius, ya, mulai dari awal, kalau mau awal berarti kalau begitu dikembangkan ekstensifikasi untuk pangan, ya harus di situ. Nah, ini kesempatan sebenarnya kalau kemudian Presiden memang concern ke situ. Dan itu ya dedikasikan. Nah, kemudian yang kedua tadi saya setuju bahwasanya harus hulu hilir. Jadi kita kan food estate ya Mbak ya. Estate itu kan artinya perkebunan. Konteksnya apa? Perkebunan itu ada manajemen. Baik. Jadi konteksnya berarti ketika ada perkebunan itu ada aspek manajemen, pengelolaan. Nah, ketika pengelolaan, begitu dikelola tidak hanya dibiarkan petani kemudian nanam dan kemudian dibiarkan, tidak. Hulu hilir diselesaikan. Added value dimiliki oleh masyarakat setempat. Begitu sampai selesai begitu. Jadi yang jangan sampai yang seperti sekarang ya begitu. Misalnya singkong tanam di Lampung, dibawa di Wonogiri kan baik, gitu baik. Ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi end to end itu harus dibicarakan dan kemudian karena end to end maka disitulah biomasa itu tidak boleh bergerak jauh-jauh gitu. Apa artinya? Tanam padi ya. Merangnya batang tanaman padi itu nggak boleh dibawa jauh-jauh ya, harus dimakankan di dekatnya, di situ ada sapi dan seterusnya sehingga pergerakan biomasa ini menjadikan lahan itu awet begitu ya. Baik. Untuk kemudian sustain ya itu kuncinya di situ. Jadi jangan sampai terlalu jauh dihilangkan, dibakar semua diborong kemana enggak. Jadi prinsip lahan pertanian yang kemudian sustain salah satunya adalah biomasa tidak jauh-jauh bergerak. Nah, ini yang menjadi catatan. Nah, kemudian tentang pengelolaannya. Sekali lagi karena ini manajemen bahwasanya memang harus diselesaikan ya, pengelolaan itu petani sistemnya tadi korporasi ya. Korporasi mulai koperasi, CV,
apa itu PT terserah ya, tergantung dari petaninya seperti apa, besar kecil ya itu tadi itu seperti Bu Anggia katakan local wisdom ya, local wisdom. Kalau kemudian orang sana mengatakan wah saya enakan begini Pak, kerja, ada yang beberapa daerah saya kerja saja nanti dapat sesuatu, saya nggak mikir jauh-jauh gitu. Nah berarti itu ada pengelola lain yang kemudian begitu ya. Nah itu pengelolaannya harus betul-betul sangat teratur dan kemudian terkontrol begitu ya. Dipanen berapa, dibawa kemana harus jelas, diolah seperti apa. Ya kita kan nomor dua ya di dunia yang food loss dan food waste ya. Jadi food loss dan ya loss ini kan berarti apa? Ya konteksnya yaitu pasca panen nggak jelas. Nah, jadi makanya end to end tadi ya, panen di tempat, diolah di sebelahnya, limbahnya dikembalikan ke lahan, kemudian karena diolah sebelahnya maka ada pekerjaan di situ. Jadi food estate itu kalau dibetulkan betul menjadi pemerataan pembangunan, Mbak. Sumber-sumber pertumbuhan baru ya, sentra-sentra pertumbuhan baru itu muncul. Ya, karena itu, jadi harus dipikirkan sampai segitu trickle down effect-nya ya, jangan kemudian nggak sampai dipikirkan. Begitu Mbak dari saya. Baik, Prof, mungkin ini pertanyaan singkat. Kira-kira sejauh ini bagaimana dengan realisasi tersebut? Kalau Prof Subagio melihat ya, kalau tadi kan mungkin ada banyak evaluasi terkait dengan pemerataan, kemudian pengolahan, manajemen dan lain sebagainya. Sejauh ini kira-kira bagaimana Prof Subagio melihat realisasi food estate tersebut, Prof? Apakah sudah bagus atau dari poin-poin tersebut kita bisa melihat ya kita bisa katakan bahwa untuk ketahanan pangan nasional food estate seperti apa, Prof Subagio? Yang pertama ini masih 1 tahun ya, 1 tahun begitu ya. Bahwasanya perlu saya beritahukan untuk mencetak lahan pertanian, terutama padi ya, itu diperlukan belasan tahun. Agar produktivitasnya meningkat ya, makanya tadi dikeluhkan Bu Anggia bahwa ini rendah. Iya pasti bisa jadi 2-3 ton itu 1 hektar sudah bagus itu 2-3 ton begitu ya. Jadi begitu. Nah tetapi sekali lagi saya sepakat bahwasannya diperlukan pengawasan, keterbukaan oleh masyarakat begitu ya, kemudian diperlukan dialog. Nah saya yakin dalam konteks ini memang belum terlalu masif ya. Nah ini yang diperlukan, jadi agar kemudian semua orang tahu oh ya ini mau dibangun begini loh, masyarakat perannya apa, diperjelas begitu ya, ada sosialisasi ke masyarakat sehingga tahu. Nah ini yang mungkin belum masif ya, mungkin belum masif gitu ya, sehingga masyarakatnya tahu saya akan dapat apa ya kira-kira, oh saya hanya jadi pekerja aja nggak apa-apa lah aku begitu. Ada yang begitu, tapi ada yang kemudian bersemangat enggak, saya akan jadi pengusahanya ya. Jadi itu yang harus dikerjakan. Nah itu termasuk juga kalau sudah di-develop satu wilayah itu didedikasikan untuk food pangan, misalnya food estate, maka kurikulum di daerah tersebut harus diperhatikan untuk sekolahnya. Tidak hanya kemudian enggak, harus terintegrasi. Tadi saya sepakat, karena itulah seluruh kementerian harus dilibatkan. Nah, jadi itu kekuatannya presiden. Begitu. Ya, ini yang belum ya. Yang menjadi catatan juga ya Prof Subagio ya. Kemudian untuk jalannya atau realisasi food estate ini. Misalnya contoh misalnya SMK begitu ya. Oh di sana diperlukan nih SMK pertanian yang kemudian akan diprospekkan untuk ke sana ya Prof ya. Seperti itulah setidaknya. Begitu ya. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Prof Ahmad Subagio selaku pemerhati ketahanan pangan nasional. Pak Sarjan Tahir selaku politisi Demokrat. Selamat malam Pak Sarjan. Selamat malam. Semoga saya nggak salah memanggilnya. Ya, tidak salah. Oke, baik. Saya juga ingin mendengarkan bagaimana pandangan dari Pak Sarjan Tahir terkait dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya tidak lepas dari polemik stabilitas pangan, daya beli masyarakat, harga kebutuhan pangan, dan lain sebagainya. Kepada Pak Sarjan, dipersilahkan. Makasih Mbak Agnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan untuk ikut diskusi malam ini. Dan saya setelah diundang
membaca bahwa temanya adalah apa kabar food estate, terbayang saya bahwa kita malam ini tadinya berdiskusi tentang bagaimana peran teman-teman politician terhadap food estate ini ataupun ketahanan pangan secara nasional, karena rata-rata yang diundang ini teman-teman dari partai-partai politik, hanya Profesor aja yang Profesor Ahmad Subagio yang pengamat hati. Nah, itu terbayang di situ, ini kira-kira apa kebijakan politik yang harus mendorong kenapa kita lebih bagus ke depan. Yang kedua juga saya pikir tadinya kita berdiskusi tentang gonjang-ganjing tokoh-tokoh politik yang berada di pusaran food estate yang dan sebagainya. Tapi oke, itulah by the way tadi sudah dipertegas oleh Pak Yuryanto dari eksekutif bahwa kita akan berdiskusi secara umum saja tentang food estate ini. Tapi saya menggarisbawahi tadi teman-teman baik dari Ibu Anggia dan dari FKB ya, PKB ya, juga dari Pak Iksan dari Golkar dan juga Golkar, baik. Dua dari teman-teman politician ini dari Senayan pun melihat bahwa food estate ini sesuatu yang saya katakan mungkin masih jauh yang dilihat, sehingga mereka lebih cenderung ingin menata yang sudah ada, sehingga ini menjadi catatan bahwa food estate ini mempunyai tingkat kesulitan atau handicap yang tinggi. Kenapa demikian? Tentu kita paham bahwa food estate ini salah satu solusi yang baik untuk menambah produksi pangan kita, karena ada perluasan lahan. Di tengah tadi Prof. Ahmad Subagio katakan kita mengalami secara masif itu alih fungsi lahan pangan, walaupun kita sudah ada undang-undang yang mengatur itu, tapi ini tidak berhenti. Seperti merokok, dilarang merokok, semakin tinggi perokok itu. Jadi saya melihat bahwa ini memang betul-betul food estate ini punya handicap yang sangat tinggi. Tapi jika itu kita lakukan dengan serius, fokus, dan juga betul-betul bisa menghasilkan yang terbaik, food estate ini setidaknya kita sudah bisa menjawab solusi dari ancaman kita, krisis pangan secara global. Dan juga ini setidaknya bisa menciptakan lapangan kerja. Oke, tadi Pak Ahmad Subagio katakan bahwa mungkin sampai belasan tahun baru kita lihat konkretnya hasil dari food estate ini, tapi setidaknya kan ada gerakan di lapangan yang bisa menciptakan lapangan kerja. Apakah itu para petani sudah mulai, asal mereka diperlakukan betul-betul aktif, bukan jadi penonton atau sekedar itu mungkin menjadi catatan kita, sehingga ini harus didorong. Kedua juga, ini jangan hanya melihat pada konsep terbatas pangan secara luas, tapi harus difokuskan mana komoditas strategis itu. Bila memang kita anggap itu beras menjadi fokus, ya itu aja kita kendalikan. Tadi jawab cadangan nasional, hal yang menjadi catatan kita. Saya mungkin melihat bahwa teman-teman tentu kita menjadi catatan seberapa besar masifnya alih fungsi lahan ini, berarti kan kita semakin terdegradasi produksi kita di lapangan. Terus kita ingin melawan atau menjawab dengan meningkatnya produksi pangan kita. Nah, inilah yang saya katakan serius harus dilakukan perencanaan terhadap food estate ini. Kenapa sampai melibatkan lintas kementerian? Setidaknya kalau tidak hati-hati, ini kan lahan gambut, ini kan lahan hutan alam yang dimanfaatkan. Nah, kalau itu yang digunakan, berarti kita sudah siap untuk menjawab apakah setelah perbaikan melalui food estate ini tidak menimbulkan satu masalah baru terhadap lingkungan. Itu tadi sudah diulas oleh teman-teman sebelumnya. Saya khawatir kalau ini gagal, maka atau sengaja sudah tahu gagal, lantas itu dipaksakan, maka ini akan jadi akan dicermati oleh para saya sebutlah korporasi
yang bermain di sawit dan sebagainya, dia tuh tunggu aja nanti, ini bakal gagal nih food estate. Kemana nanti? Mereka akan bermain lagi di perkebunan sawit. Terus yang kedua juga kan perambah hutan. Setidaknya di Kalimantan Tengah itu 600 hektar. Kita sudah mengurangi oksigen, kita sudah menimbulkan dampak terhadap banjir dan lain-lain. Terus lantas kita tidak sukses di situ. Waduh, disayangkan. Maka itulah menjadi, saya sebut, harus menjadi perhatian teman-teman, khususnya di Senayan, karena ada fungsi pengawasan. Karena kita berbicara malam ini lengkap dengan teman-teman yang ada di partai-partai politik, maka kita harus mendorong supaya tingkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di food estate itu. Pertama tadi bahaya-bahaya akan dampak, yang bahaya akan terhadap pelaksanaan di lapangan. Yang kedua, juga bagaimana pemberdayaan masyarakat lokal. Kan sederhana. Jika food estate ini mau lihat para indikator suksesnya, lihat aja apakah masyarakat di situ semakin meningkat kesejahteraannya. Apakah masyarakat setempat itu semakin tinggi pemahamannya dan sebagainya. Itu hal-hal yang mungkin menjadi indikator. Jadi saya mengatakan bahwa untuk pelaksanaan food estate ini yang begitu serius harus dilakukan, itu jangan main-main. Kenapa? Karena ini akan memberikan dampak yang luar biasa, kerugiannya bagi negara, karena ini kan dibiayai oleh APBN. Dan juga dampaknya kepada kekecewaan masyarakat yang pasti akan mengganggu secara psikologis. Yang kedua, saya juga barangkali mengingatkan kalau memang ingin mendorong, maka ya baik juga itu dibangun kampung-kampung petani. Kami di Partai Demokrat itu walaupun small is beautiful, kita bangun kampung-kampung itu. Itu coba secara konkret menyatukan teman-teman kelompok, terus apa sarana fasilitas yang bisa kita support dan sebagainya. Jadi kita sebagai intermediator yang baik. Nah, ini yang perlu, dan saya bayangkan kalau semua partai-partai politik melakukan itu, maka itu akan baik. Dan yang kedua juga kebijakan yang harus ditelurkan dari sana. Fungsi pengawasan terhadap alih fungsi lahan saja. Undang-Undang Nomor 41, kok itu serius dicermati dan betul-betul diberikan dampak vonis yang berat bagi kepala-kepala daerah yang memberikan izin-izin untuk alih fungsi itu harus kuat. Termasuk juga alih fungsi hutan dan sebagainya. Nah, inilah yang saya mendorong kami secara politis harus dilakukan sehingga betul-betul efektif apa yang kita ingin capai, yang tadi ketahanan pangan yang berkelanjutan, food estate itu dan sebagainya bisa lebih berdampak positif ke depan. Saya kira itu sementara yang bisa saya berikan pandangan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarjan Tahir, mungkin ini tadi saya menggarisbawahi sedikit yang mungkin ini menarik juga. Tadi Bapak sampaikan harapan bahwa kita akan membahas soal adanya politisi di pusaran food estate. Jika ini dianggap sebagai suatu hal yang serius, Pak Sarjan, tentunya ini mungkin akan membenarkan anggapan atau persepsi publik bahwa justru food estate yang digaung-gaungkan sebagai salah satu solusi dalam menjamin ketahanan pangan nasional, justru ini akan menjadi satu ancaman dalam realisasinya ketika memang benar bahwa ini hanya menjadi satu apa istilahnya ya, mainan bagi para politisi ataupun orang-orang yang bermain di dalam food estate ini, Pak Sarjan Tahir. Tentunya ini akan menjadi dampak buruk dalam realisasi food estate tersebut. Ya itu saya katakan tadi di awal, hati-hati bermain di food estate ini. Dia punya posisi yang strategis dan akan banyak pihak. Kalau kita hanya menganggap food estate ini hanya sebenarnya pencitraan, terus ingin terlibat ini, itu sangat jauh dari harapan kita. Tapi kalau niat kita bagus, bahwa kita berpartisipasi untuk mendorong ini sukses, yaitu sesuatu yang baik. Tapi ingat, jangan sekali-sekali bahwa proyek-proyek di food estate ini menjadi mainan. Baik. Menjadi catatan penting ya Pak Sarjan ya. Oke. Baik, karena kita juga sudah mengulas bagaimana 4 narasumber melihat atau memberikan gagasan atau pandangan terkait dengan ketahanan pangan nasional dan juga realisasi food estate. Saya ingin mengecek kembali apakah dari Bapak Patohan Sitohang selaku Ketua DPP bidang tali dan nelayan, apakah sudah bisa bergabung Bapak?
Oke. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya. Kita sepakatlah bahwa isu pangan itu sangat penting ya dalam satu negara, karena pangan ini kan menyangkut bukan hari ini dan besok, tapi soal pangan ini juga bagaimana kita mempertahankan generasi, ya kan, terus kehidupan keberlangsungan yang akan datang. Ini soal pangan, dan pangan ini juga nggak bisa dikerjakan hari ini besok hasil, nggak bisa. Jadi memang harus proses ya, yang tahap bertahap dan selalu fokus dan serius sebetulnya soal pangan ini, karena semua dunia membutuhkan pangan. Karena itu saya bersepakat sebetulnya kalau apalah istilahnya, kalau food estate ini dijadikan satu akselerasi untuk menghasilkan pangan yang lebih baik, sebetulnya saya sendiri sih ya mungkin kita juga akan mendukung dan setuju aja program ini. Cuman persoalannya memang banyak dalam pelaksanaan menciptakan suatu pangan yang yang terstruktur ya gitu, terus berkesinambungan, yang butuh kerja keras juga dari semua pihak. Tapi saya coba untuk membagikan satu informasi ya, bahwa sebetulnya food estate ini juga menjadi daya tarik untuk bisa bagaimana mengembangkan pangan kita di Indonesia, karena tahun ke tahun kebutuhan pangan meningkat, baik itu peternakan mungkin, baik itu nggak hanya pangan padi, tapi industri kita juga membutuhkan banyak pangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada persoalan food estate, memang food estate sudah banyak digagas dibuat ya di beberapa daerah. Ada itu di Sumatera, ada di Kalimantan, bahkan sampai juga di Maluku dan di Papua. Banyak direncanakan sekali. Di Kalimantan ada 120.000 hektar, Kalimantan Barat ya, Kalimantan Tengah ada 180.000 hektar, Kalimantan Timur ada 10.000, begitu juga di Maluku 190, bahkan di Papua 1 juta lebih kalau tidak salah perencanaan di situ ya. Nah, persoalannya sekarang Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita melihat ke depan, bahwa food estate ini banyak juga ya, sebagai bukan persoalan, tapi perlu juga kita mengetahui situasi sekarang, bahwa food estate kita buat ini akan berkaitan kepada untuk situasi dan kondisi itu tentang reforma agraria ya, karena reforma agraria juga bertujuan untuk pangan gitu. Jadi ini juga perlu dalam hal menciptakan food estate ini juga harus kita memastikan bahwa persoalan agrarianya juga harus tepat, apakah di kawasan hutan, apakah di lahan yang seperti apa, ya kan? Itu juga harus tepat penggunaannya kan, karena tiap-tiap daerah kondisi tanah juga nggak sama, ya kan? Kalimantan itu nggak sama, pH-nya pasti di bawah 5, terus di Jawa juga rata-rata sekarang ini 6 atau 7, begitu Sumatera. Jadi ini perlu juga dikaji sampai ke situ dalam menciptakan food estate ya. Terus food estate juga harus pengelolanya juga siapa gitu, harus perlu juga dicermati pengelolanya siapa yang paling berkompeten di dalam pengelolaan food estate nanti yang dibangun di tiap-tiap titik itu. Terus regulasi perizinan gimana, tentu ini juga harus memberikan dampak positif kepada masyarakat lokal kan, kepada yang paling nggak itu kepada petaninya gitu. Nah, lalu dengan program di food estate itu, programnya harus dipilih juga, programnya seperti apa di dalam food estate, supaya food estate ini bisa berdampak positif ya. Terus pengolahan tanahnya, produksinya bagaimana, terus harus ada juga pengawasan, pemerintah harus mengawasi juga dari pusat, daerah, atau bagaimana sistem pengawasan yang dibuat untuk food estate. Lalu untuk ya mungkin kita bisa melihat bahwa food estate juga harus bisa dipikirkan juga bahwa pangan ini juga nggak hanya di darat ya, ada juga pangan dari laut gitu. Jadi juga sumber-sumber pangan bisa dari laut yang bisa juga dieksplorasi untuk di resource untuk menjadikan
pangan juga tambahan untuk kebutuhan negara kita ya. Dan pangan, ada pangan di pertanian, ada pangan di perkebunan, ada juga pangan dari hasil kelautan. Nah, di dalam food estate ini juga pengolah-pengolah itu keterlibatan masyarakat dalam food estate juga harus diciptakan. Misalnya kelompok tani, koperasi, kelompok nelayan, pelaku industri pangan, ya, itu supaya terintegrasi dia. Tadi seperti Bapak Ibu narasumber sebelumnya kan harus komprehensif gitu. Ini juga harus bisa kita ciptakan. Nah, infrastruktur juga harus matching dengan ya kan? Karena ada saya beberapa kali cek di food estate di beberapa tempat ya Mbak ya. Jadi ada infrastrukturnya belum, jalannya belum terakses, irigasinya belum, ada yang kebanjiran, ada yang apa macam-macam. Jadi bagaimana ya bisa menghasilkan itu seperti itu ya, hasil-hasil pangan gitu. Terus mungkin dibuat juga ada pergudangan, hasil-hasil olahan juga. Nah, bisa juga food estate di sini ke depan mungkin bisa dijadikan sebagai price maker ya, pencipta harga komoditas nasional, atau sebagai price discovery, penciptaan harga juga, atau pasar terbuka untuk menyerap semua hasil-hasil pertanian yang ada di Indonesia. Tapi itu terlebih semuanya itu harus berdampak kepada petani kita gitu. Jadi perlu sekali mungkin kita ya di negara yang mengambil kebijakan masalah politik pangan ini, ya mulai dari pemilihan tanahnya harus tepat, bibit yang unggul juga di food estate juga harus dipilih bibit yang unggul, jangan di food estate itu petani yang di luar juga sama gitu kan, harus food estate harus lebih berhasil daripada petani-petani yang di luar itu. Terus pupuk pestisidanya juga harus dipilih, sumber daya manusia paling penting ya, ini sumber manusia juga harus betul-betul diandalkan di situ di dalam food estate. Mungkin juga alsintannya juga harus yang lebih berkualitas. Jadi supaya hasilnya dari food estate itu bisa mendukung kedaulatan pangan tadi, tidak hanya sekedar ketahanan, tapi bisa juga berdaulat pangan yang untuk ditempatkan di cadangan-cadangan pangan. Nah, pangan juga dipakai pada saat kondisi negara sedang kurang baik, misalnya ya mohon maaf mungkin dalam situasi yang bencana kan bisa dipakai juga cadangan pangan itu, atau untuk surplus penyimpanan pangan di dalam negeri, syukur-syukur ya bisa ekspor pangan, karena ini pangan sangat strategis untuk dikerjakan dari sekarang dan yang masa akan datang. Kira-kira begitu sementara dari kami. Terima kasih. Baik, Pak Patohan Sitohang, mungkin sejauh ini tadi Pak Patohan juga ada secara langsung bagaimana realisasi program food estate ini di beberapa daerah. Kira-kira apakah sudah pada kesimpulan bahwa food estate ini mampu memberikan solusi terhadap ketahanan pangan nasional, ataukah sudah bisa melihat bahwa adanya aroma-aroma kegagalan dalam realisasi program food estate ini, Pak Patohan Sitohang? Ya, kalau dilihat ya saya kan melihat juga ya, kalau dibilang aroma-aroma kegagalan juga sih belum ya, karena masih baru kita kan, baru mengerjakannya gitu. Tapi yang paling penting kalau ini kita tidak serius dari sekarang dan tentang food estate ini, ya ini nanti kita soal pangan akan ketinggalan. Saya mungkin ya percaya bahwa dengan ada food estate ini, ya mampulah mengangkat hasil produksi pertanian. Cuman memang perlu harus kerjasama semua komponen negara ini untuk memang fokus dan menyelesaikan bagaimana persoalan pangan ke depan gitu. Jadi kalau dibilang gagal belum lah, karena masih baru kita mulai. Oke, baik. Masih positif ya Pak Patohan Sitohang melihat realisasi dalam menjamin ketahanan pangan nasional ini. Baik, terima kasih Pak Patohan Sitohang. Karena saya masih punya 3 narasumber lagi, saya agak gercep pada malam hari ini. Saya langsung ke Bang Nanang Priyo Utomo selaku juru bicara PSI. Bang Nanang, selamat malam. Selamat malam. Oke, semangat sekali, luar biasa. Bagaimana PSI melihat ketahanan pangan nasional dan juga realisasi food estate? Bang Nanang, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semua narasumber yang saya hormati, utamanya kakak saya Mbak Anggia Irmarini, ini teman separtai dulu, saya pernah jadi tim suksesnya. Saya langsung saja karena sudah malam dan pembicaranya banyak.
Betul, Bang. Kalau Gaspol. kata saya, secara konsep sebenarnya food estate ini tidak ada yang salah kalau secara konsepnya ya. Kenapa? Karena memang kondisi kita dalam hal pangan, karena ketahanan pangan ini selain diukur dari keterjangkauan juga ketersediaan, dan nyatanya beras kita masih impor 300.000 ton, gula kita masih impor 5 juta ton, jagung kita masih impor 773.000 ton, kedelai kita masih impor 2,3 juta ton. Jadi ketersediaan itu belum full 100%. Sementara potensi lahan kita juga masih luas. Semak belukar ada 14 juta hektar. Kemudian tanah terbuka itu masih 4,7 juta hektar. Belum lagi rawa masih 1,5 juta. Kemudian dari sisi tenaga kerja sampai saat ini masih ada pengangguran 8,75 juta. Jadi ketika pangan masih kurang, lahan ada, tenaga kerja ada, itu sebenarnya sudah masuk akal kalau kita menjalankan ekstensifikasi. Tetapi itu konsepnya. Tapi memang kita udah biasa sih, banyak konsep kemudian ketika operasional kacau itu udah biasa. Baik. Ada program namanya agropolitan, minapolitan, primatani dan sebagainya. Nah, tetapi sehingga kalau sebenarnya kalau kita bicara masalah pangan, karena walaupun berbeda presiden, berbeda pemerintahan, harusnya kita terikat pada sebuah kesinambungan, maka harusnya kita tidak mulai dari nol. Karena sudah pernah ada program-program semacam agropolitan, semacam primatani, semacam minapolitan. Itu kan sebenarnya tinggal bagaimana kita memaksimalkan, menambal yang kurang kan begitu. Bukan dimulai dari nol, tiap ganti presiden ganti judul, ganti acara dari nol lagi kan tidak seperti itu. Nah, sekali lagi secara konsep oke, tetapi memang konsep ini harus dioperasionalkan secara baik. Apa yang disebut dengan pengoperasionalan secara baik? Kalau dalam agronomi yang jelas pertama harus ada pemilihan komoditas yang tepat. Yang kedua pemilihan lokasi. Dalam agronomi tentu pertama harus memperhatikan tenaga kerja. Lahan yang begitu luas siapa yang mau mengerjakan kalau tempatnya jauh dari penduduk. Kalau tempatnya ternyata justru di tempat yang penduduknya tidak ada dan tidak ada eksodus tenaga kerja ke sana. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita memobilisasi sarana prasarana. Bagaimana kita membawa mesin ke sana, bagaimana kita membawa pupuk ke sana. Dan juga prasarananya sendiri itu juga harus tersedia baik. Bagaimana kita mau membuka sekian juta hektar lahan sementara saya kan juga distributor pupuk ya. Ketika kita musim tanam saja sampai sekarang kita masih kelangkaan pupuk. Sawahnya yang ada aja pupuknya masih kurang, tiba-tiba kita membuka sekian juta hektar tanpa ada sebuah langkah operasional yang antisipatif. Baik. Kemudian yang ketiga, jadi bagaimana tenaga kerjanya, lalu prasarananya, bagaimana kita memobilisasi peralatannya, dan itu sampai sekarang kami belum melihat sebuah perencanaan dan operasional yang baik. Nah, kemudian kita juga tidak dan food estate ini juga belum mulai tapi juga berjalan. Begitu. Ada di Merauke sekian ribu hektar begitu, dan saya juga tahu di sana panennya juga berhasil. Tetapi teman saya sering ngontak saya, bagaimana ini beras di sini juga mau dijual ke siapa? Wong di sana penduduknya juga tidak banyak. Mau dijual ke Jawa, saya tanya transportasinya ternyata juga susah juga. Nah, ketika kita hitung-hitung mau dikirim kapal ke sini sampai di sini jatuhnya harga berasnya juga sama saja dengan malah lebih mahal daripada di sini. Jadi apa? Saya tidak akan berpanjang lebar. Intinya secara cita-cita ini sebenarnya sudah bagus, tetapi di tingkat operasional memang masih banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan. Baik. Maka kami minta kepada kawan-kawan narasumber yang kebetulan sekarang berada di DPR RI supaya lebih tegas dan lebih jelas dalam menilai indikator-indikator kinerja daripada food estate ini, sehingga apakah kebijakan ini akan dilanjutkan, apakah kebijakan ini akan diperbaiki di sebelah mana, ketika ada pengajuan penganggaran apa yang harus
terima dan apa yang harus dipending itu semuanya kami berharap pada kawan-kawan yang sudah memiliki kursi di DPR RI untuk bisa lebih jeli lagi dalam membahasnya dan memikirkannya. Mungkin itu Baik. aja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Nanang Priyo Utomo selaku juru bicara PSI. Bang, saya izin untuk lanjut ke narasumber selanjutnya. Sebelum kita Mbak. membuka sesi tanya jawab, saya takut teman-teman punya antusias tinggi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber pada malam hari ini. Saya lanjut dari Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPN Partai Gelora Indonesia, ada Bang Anggoro Yudo Mahendro. Selamat malam Bang Yudo. Selamat malam. Baik, Bang Yudo selaku Ketua Bidang Tani dan juga Nelayan DPN Partai Gelora, tentunya mempunyai atau memiliki pandangan khusus terkait dengan ketahanan pangan nasional dan juga realisasi adanya program food estate sebagai solusi pendukung atau solusi dari ketahanan pangan nasional. Untuk itu langsung saja Bang Yudo, saya persilakan untuk memberikan gambaran bagaimana Gelora melihat ketahanan pangan dan juga realisasi food estate hari ini. Bang Yudo, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Agnia, yang saya hormati Direktur Eksekutif dari Watch Institute dan teman-teman narasumber yang lain, para senior. Dalam kesempatan ini kita berdiskusi mengenai ketahanan pangan. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama ini terkait dengan pengelolaan ya. Tadi dijelaskan bahwa food estate ini dikelola oleh misalnya personal atau korporasi, badan usaha. Nah, jadi kalau ini terus dibiarkan gitu ya, ada satu tren gitu, akhirnya negara mengurus korporasi, korporasi mengurus petani. Karena pada kenyataannya kalau kita lihat di lapangan, petani-petani itu sekarang yang mengurus ya pengusaha pupuk, ya pengusaha pestisida, para penyuluh pertanian tuh bisa dipastikan sudah menghilang di semua wilayah gitu. Termasuk saya sekarang ada di Sulawesi Tengah, melihat sudah tidak ada lagi itu dinas pertanian yang intensif misalnya melakukan menjaga atau melakukan penyuluhan, melakukan pendampingan terhadap petani secara serius. Itu semuanya dilakukan oleh korporasi. Nah, dengan adanya food estate ini semakin menguatkan gitu bagaimana peran korporasi dalam dunia pertanian. Nanti misalnya kita tahu bahwa ada sekitar 28 juta rumah tangga itu merupakan petani. Nanti ketika food estate ini dikelola oleh swasta gitu ya kembali lagi petani akan menjadi buruh tani gitu, karena sebagian besar ya petani di Indonesia itu kan peasant ya, mereka yang punya lahan sedikit ya, bukan farmer yang punya keleluasan modal dan lain-lain. Sehingga memang kalau kita melihat sebenarnya titik-titik pusat-pusat sentra pertanian di luar Jawa itu merupakan hasil dari kebijakan terdahulu, yaitu transmigrasi. Ya, saya sekarang ada di Toili, itu di Banggai, itu merupakan lokasi transmigrasi sejak tahun 50-an, dan ini menjadi sentra ketahanan pangan bagi wilayah Sulawesi Tengah sampai ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan juga misalnya Maluku Utara. Nah, ini kan dulu sudah ada konsep misalnya tentang KTM ya, kota terpadu mandiri, yang mencoba mengembangkan wilayah-wilayah transmigrasi ini menjadi lumbung pangan ya di luar Jawa. Tapi sekarang karena tidak ada program itu gitu ya, banyak wilayah misalnya kayak di Aimas itu, di Sorong itu sekarang menjadi kota sendiri, jadi maju. Di beberapa titik yang kita lihat wilayah transmigrasi malah menjadi wilayah perdagangan gitu. Ya wajar, sehingga tidak produktif kembali. Yang berikutnya menyorot kembali mengenai intensifikasi, bahwa sebenarnya produktivitas itu terkait dengan pemasaran ya, atau akses pasar. Kalau kita lihat sebenarnya petani-petani di Indonesia ini karena tidak diurus oleh negara gitu ya, mereka bingung mencari apa sih komoditas yang menarik gitu ya. Kayak akhirnya sekarang lagi rame nilam di beberapa wilayah, mereka tanam nilam. Ada bilang nanam porang karena punya potensi ekspor nanam porang gitu ya. Jadi ada relasi yang kuat antara akses pasar dengan pertanian. Misalnya kalau kita lihat petani bawang merah dengan petani padi pasti lebih sejahtera petani bawang merah, karena memang pasarnya sudah terbentuk. Lalu misalnya kelapa sawit, nah, atau misalnya sekarang kelapa ya, di beberapa titik sudah ada pengolahan kelapa untuk menjadi kopra atau visio, sehingga harga kelapa naik lagi. Jadi ada ikatan yang khusus gitu antara produktivitas dengan akses pasar. Nah, ini yang belum tersambung gitu. Pemerintah
ada dua segmen, misalnya pertanian itu ngurusin produksi sampai pengolahan, sedangkan yang pemasaran tuh Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan. Jadi sering tidak sinkron gitu. Ada program misalnya RSG, ya, sistem resi gudang, itu sudah dibangunkan infrastrukturnya, dibangun bagaimana upaya mendelay gitu ya ketika ada hasil panen itu ada, tapi ya itu terlalu terlalu jelimet ya mungkin untuk petani-petani kecil kita. Jadi saya rasa itu yang penting, bagaimana ada relasi misalnya antara kepastian harga dan kepastian pasar itu mempengaruhi produktivitas. Apalagi misalnya kalau di tempat-tempat transmigrasi tadi dibangun misalnya kayak sistem pengairan yang lebih bagus, karena selama ini banyak juga yang tanda hujan ya karena irigasinya sudah rusak, tidak diperbaiki. Yang kedua juga fasilitas-fasilitas pendukung ya, seperti misalnya untuk pertanian gabah, untuk penjemuran saja mereka sibuk ya, bingung gitu ya, di Jawa, di luar Jawa. Nah, bagaimana kita mau bahas yang lebih jauh gitu, bahkan untuk melakukan satu pengolahan pasca panen yang sederhana aja, pengeringan itu kita masih manual dan belum ada teknologi yang dikembangkan gitu. Ini hal-hal yang seperti ini saya rasa penting sekali, bagaimana negara sebagai satu instrumen yang penting untuk mengurus petani, karena itu bagian besar dari penduduk kita. Jangan hanya melayani pengusaha gitu. Ayo lagi kembali misalnya menggerakkan ya sistem dinas-dinas pertanian, lalu yang lain sebagainya. Dan kami sebagai partai baru ini melihat peluang gitu ya, bagaimana kita mengelola ya persentuhan langsung dengan petani dan nelayan, karena memang ini kelompok besar yang tidak tersentuh oleh negara, dan selama ini sering terombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan korporasi. Saya rasa itu secara singkatnya, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bang Yudo Mahendro selaku Ketua Bidang Tani dan juga Nelayan DPN Partai Gelora Indonesia. Saya langsung terakhir ke satu narasumber saya. Ada Bang Mujahid Widian S selaku Departemen Kajian Strategis Nasional DPP SPI. Bang Mujahid, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bang Mujahid untuk memberikan pandangan sama terkait dengan ketahanan pangan nasional dan juga realisasi program food estate di Indonesia. Mungkin ini sebagai serikat petani, apakah melihat bahwa realisasi program. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat pada narasumber semuanya yang sudah lebih dulu menyampaikan paparannya. Saya pikir saya bakal tidak banyak, akan mencoba merangkum saja karena tadi memang sudah banyak yang disampaikan ya, dan saya pikir sudah ada beberapa poin yang bakal saya ulang. Tetapi memang mungkin yang belum disinggung adalah di sini kami dari Serikat Petani Indonesia ya, sebagai organisasi tani dan juga mungkin memiliki pandangan yang sama dengan berbagai gerakan masyarakat sipil lain ya di umumnya mengenai gagasan food estate ataupun proyek food estate yang digagas oleh pemerintah saat ini. Yang pertama bahwa memang proyek food estate saat ini masih pada tataran paradigma ketahanan pangan gitu. Ini yang sangat kita sayangkan. Kenapa? Karena memang bicara ketahanan pangan ini kan dia kalau di dalam undang-undang sendiri diatur itu kan dikatakan bagaimana tentang terpenuhinya pangan gitu. Itu di dalam PP nomor 68 tahun 2002 dan itu memang yang jadi catatan kita adalah tidak disebutkan tentang bagaimana pangan itu diproduksi dan dari mana asalnya gitu. Jadi berbicara mengenai ketahanan pangan, ada dua hal yang harus dicatat adalah bagaimana pangan itu diproduksi dan juga dari mana asal pangannya. Ini mengapa memang ketika berbicara food estate pada akhirnya ini menjadi sangat luas ya, sangat fleksibel gitu. Dalam praktiknya banyak juga keterlibatan korporasi yang di dalamnya, yang justru itu kami nilai juga mengkhawatirkan, agak menyinggung ataupun juga membahayakan eksistensi dari petani itu sendiri. Tadi juga sudah ada disinggung beberapa mengenai praktek-praktek food estate sendiri juga sebenarnya ini juga harus jadi catatan dan mohon koreksi ya dari yang lainnya. Ini kan juga bukan barang baru, ini sudah coba diterapkan ataupun sudah coba diwujudkan sebelum-sebelumnya. Kita catat ada yang di Ketapang, Bulungan, sampai yang terakhir disebut tadi MIFE yang Merauke Integrated Food Energy Estate gitu ya. Dan memang pada kesimpulannya sampai tidak berjalan dengan ideal gitu, tidak mencapai target sebagaimana mestinya. Bahkan di MIFE sendiri ketika memang itu mengkonversi hutan yang masih rawan, katakanlah seperti itu,
yang di mayoritas saat ini adalah perkebunan sawit. Gitu. Jadi yang menjadi catatan kami, apakah ketika memang proyek ataupun program food estate saat ini dijalankan dan masih memakai paradigma yang sama, ketahanan pangan, tentu ini akan mengkhawatirkan. Itu yang menjadi catatan kami. Dan dari penelusuran SPI sendiri, dari beberapa amatan kita dari lapangan, seperti misalnya di Rumbang Kasudutan, ya memang ada kita lihat kecenderungan mengatas perasaan gitu. Sepertinya mulai dari skema ya, memang itu tanahnya dari petani gitu, ataupun program yang bisa food estate itu memberi sebuah kepastian hak atas tanah, legalisasi gitu. Tetapi pada masa tanam pertama itu berjalan, walaupun memang ada catatan seperti hasil panennya tidak sesuai ekspektasi ya, karena memang itu mengolah dari nol gitu. Jadi untuk kebijakan jangka pendek seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi krisis pangan itu juga kita pertanyakan gitu ya, kalau misalnya untuk mendapatkan hasil yang instan. Dan juga memang pada masa tanam keduanya jadi catatan skema pengelolaan tanahnya itu juga sudah berubah, tidak hanya dikelola oleh petani tapi juga bisa dikerjasamakan dengan perusahaan. Ini jadi catatan kita. Ada beberapa kita dapatkan data mengenai luas pengelolaan tanah yang diberikan kepada korporasi, ini juga luasnya saya pikir cukup banyak, cukup besar. Nanti mungkin bisa saya share bahannya. Dan yang ini jadi catatan kita bahwa memang situasi ini berlangsung di tengah potret ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia itu timpang gitu. Ini diakui sendiri oleh BPN tentang bagaimana struktur ketimpangan tanah kita sendiri, ya indeks Gini-nya 0,78, 0,68. Jadi memang mendekati angka 1, ini timpang gitu. Jadi ketika memang program estate ini memberikan celah atau memberi ruang bagi korporasi untuk menguasai tanah dalam skala besar, ini kan tentu jadi pertanyaan, keberpihakan di mana? Ini yang menjadi alasan bagi SPI sendiri dan juga mungkin dari organisasi tani maupun gerakan masyarakat sekiranya kita lebih sepakat bahwa memang ini bicara mengenai kedaulatan pangan. Bagaimana kedaulatan pangan yang diwujudkan? Dan kalau misalnya melihat dari visi Presiden sendiri, sebenarnya ini kan sudah disebutkan di RPJMN 2014-2019 tentang bagaimana membangun kedaulatan pangan, visi kedaulatan pangan di Indonesia, dan bagaimana bicara kedaulatan ya, bicara politik, bagaimana petani sebagai aktor utama penghasil pangan di Indonesia ini lebih berdaulat. Artinya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tentu harus lebih mengedepankan ataupun menyerap aspirasi petani gitu. Dan kalau untuk misalnya menjalankan pangan saat ini, misalnya bicara ancaman krisis pangan, ya, kita juga bisa lihat bagaimana kita lihat sendiri problem petani masih belum jauh-jauh dari persoalan harga di tingkat petani yang sangat rendah gitu. Dan juga hasil panen yang tidak terserap gitu. Jadi kan mohon maaf ketika ini sendiri belum terselesaikan, mengapa kita harus membuat sesuatu yang baru? Bagaimana mengapa kita tidak menyelesaikan soalan itu terlebih dahulu ya, yang lebih nyata gitu, bahwa ada hasil panen yang tidak terserap dengan baik, harga yang tidak diatur, tidak ada, pemerintah belum hadir. Dan juga bicara tadi tentang konflik agraria dan bagaimana reforma agraria mendistribusikan tanah bagi petani dibandingkan untuk dikonsolidasikan dan juga tarinya nanti diberi ruang bagi korporasi untuk mengelolanya. Saya pikir itu dari saya. Baik, terima kasih Bang Mujahid, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati dan saya banggakan. Dan juga teman-teman peserta diskusi Perwa Institut, baik yang hadir secara melalui Zoom meeting maupun yang menonton secara live streaming di YouTube. Luar biasa sekali antusiasme teman-teman yang ada di menyaksikan secara live streaming di YouTube. Bapak Ibu narasumber, saya sudah mengantongi 2 pertanyaan, mungkin karena kita keterbatasan waktu pada malam hari ini. Mungkin nanti bisa dijawab secara langsung 2 pertanyaan dari teman-teman pada malam hari ini. Saya langsung membacakan, ada 1 pertanyaan dari Saudara Yohanes Sumbogo. Apakah proyek food estate mampu menjamin ketahanan pangan nasional bisa terwujud? Dan ada pertanyaan dari Saudari Sukma, apakah program food estate mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional dan tidak akan ada lagi impor pangan seperti beras, jagung, dan lain-lain dari luar? Mungkin untuk kedua pertanyaan tersebut, mungkin intinya tetap sama, mempertahankan apakah benar-benar food estate ini mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Saya ingin langsung saja kepada narasumber yang pertama menjawab pertanyaan dari penanya kita, dari Ibu Anggia Ermarini selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI fraksi PKB. Ibu Anggia, saya persilahkan, apakah masih bergabung bersama kami
pada malam hari ini? Iya, Ibu Anggia. Baik, Ibu Anggia, apakah masih bergabung bersama kami? Baik, saya akan geser terlebih dahulu sembari menunggu Ibu Anggia. Saya akan geser kepada Bang Ihsan Firdaus selaku anggota DPR RI fraksi Golkar. Selamat malam, Bang Ihsan, apakah masih bergabung bersama kami? Karena tadi beliau sempat menyampaikan sedang ada agenda di luar. Baik, saya akan next untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada dari Profesor Ahmad Subagio selaku pemerhati ketahanan pangan nasional. Prof, mungkin langsung untuk menjawab kedua pertanyaan dari penanya kita pada malam hari ini, Profesor. Ya, kalau dikatakan bahwa 100% ya tidak, karena bagaimanapun juga persoalan ketahanan pangan itu kan sangat kompleks ya, sangat kompleks. Jadi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga keterjangkauan, misalnya terkait dengan volatilitas harga, begitu ya, bagaimana harga naik turun, begitu ya. Kemudian juga logistik ya, termasuk juga keamanan. Kita keamanan kan jeblok sekali ya, keamanan pangan ya. Nah, tetapi setidaknya bahwasannya food estate ini bisa menambah harapan ya tentang pengelolaannya, bahwa saya merasa bahwa betul sekali bahwasanya keterlibatan petani memang harus disertakan begitu ya, termasuk reformasi agraria tadi ya, pemilikan hak tanah dan seterusnya. Dan patut diingat Bapak Ibu sekalian, yang namanya corporate itu bukan tentu korporasi besar loh ya. Petani bergabung misalnya sekarang saya selalu mengkritik soal ini ya, bahwasanya ketika kita ini konsepnya gapoktan-poktan ya, orang jagongan gitu ya, kerokokan, kopian, kemudian mengatakan pemerintah sekarang ada program yuk bentuk poktan yuk, kan gitu toh. Jadilah, padahal mestinya konsepnya tidak begitu. Yang harus dilakukan adalah korporasi. Mereka punya lahan 1 hektar, ada yang 0,5 hektar, yang bagaimana kalau kita sama-sama tanam ini lagi bagus harga kira-kira tomat misalnya, sudah ada off taker. Nah, mereka harusnya begitu. Nah, sama dengan itu yang harus dilakukan begitu ya. Lalu jadi petani didorong untuk kemudian mempunyai usaha. Karena kalau kita lihat kan usaha tani definisi dari situ ya. Jadi pertanian itu usaha, perusahaan itu hasilnya. Bukan hanya soal tanam dan panen, tidak, tapi merupakan usaha. Nah, ada manajemen, ada pengelolaan di situ. Nah, ini yang harus didorong begitu agar kemudian petani naik pangkat lah. Tidak hanya terus begini begitu ya. Kita harus ajarkan bahwasanya petani mempunyai estate begitu. Apakah bisa 2 orang, 3 orang dan seterusnya begitu, terserah begitu. Nah, nanti kita lihat contohnya misalnya di Belanda ya, saya pernah ke AVB 3 bulan di situ. Nah, di AVB itu kalau kita lihat itu kan punyanya petani itu. PT AVB itu ya, perusahaan AVB itu. Luar biasa besarnya, punya pabrik tepung kentang yang gede sekali begitu. Nah, itu dari situ itu yang harus didorong begitu. Misalnya saja ada kompleks yang saya katakan tadi 30.000 hektar. Kita pemerintah targetkan bahwa itu adalah lumbung pangan untuk beras, jagung, diberi sektor-sektor begitu ya, kemudian juga peternakan. Nah, kemudian itu digabungkan menjadi satu korporat besar yang miliknya petani di situ. Setiap petani punya 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar, atau digabung menjadi satu korporasi besar. Nah, apakah itu tidak bagus? Sangat bagus begitu. Nah, tinggal itu yang dibicarakan bersama, duduk bersama begitu ya, agar kemudian semuanya plong begitu ya, semuanya tahu perannya dan kemudian hak dan kewajiban menjadi pasti. Gitu. Nah. Baik, terima kasih Prof. Ahmad Subagio. Mungkin saya mempersilahkan kepada narasumber selanjutnya untuk dapat menjawab kedua pertanyaan dari penanya kita pada malam hari ini, dan mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.30, mungkin bisa sekaligus memberikan closing statement terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin mempersilahkan selanjutnya kepada Bapak Patohan Sitohang selaku Ketua DPP Hanura Bidang Tani dan Nelayan. Pak Patohan, saya persilakan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Sekaligus mungkin bisa ditambah dengan closing statement pada malam hari ini, Pak Patohan. Iya, terima kasih atas waktunya, dan pertanyaan juga tadi apakah food estate bisa menjadi diandalkan ya untuk ketahanan pangan.
saya pikir dari pandangan saya sih, saya sangat positif bisa, karena dari lahan-lahan yang dipersiapkan ini cukup banyak ya, dan di beberapa daerah, ada di Sumatera, Kalimantan, sampai ke timur ya. Tapi kembali lagi bahwa ini harus dikelola dengan serius gitu, dan harus dikelola dengan baik. Keterlibatan masyarakat juga perlu ya, khususnya petani tadi itu. Jangan petani ditinggalkan, karena petani itulah sebetulnya yang berperan dalam mengolah tanah, ya kan, mengolah hasil pertanian. Nah, ini kebijakan politik pangan yang seperti ini memang ya saya pikir semua pihak harus serius dan mendukung, sekaligus juga mengawasi, ya kan. Nah, pangan-pangan juga contohnya seperti inilah. Kalau saya juga punya memantau ya peternakan ayam lah. Ayam kan juga daging ayam peternak komponen pangan ya. Tapi kenyataannya hampir 90% ya kan pemain pangan ayam ini bukan dalam negeri gitu. Investasi luar kan yang bermain. Yang mengkonsumsi pangan kita gitu. Jadi saya berharap bahwa ada food estate ini, adanya food estate, contohnya food estate peternakan ya kan. Ini kan udah harus bisa menciptakan petani-petani peternak misalnya. Begitu juga padi, begitu juga jagung. Apalagi kita impor kedelai cukup banyak. Nanti bisa dibuat dalam satu sistem di food estate. Tapi kembali lagi petani harus dilibatkan. Terus juga usaha-usaha kecil, menengah, UMKM, koperasi tadi. Ya, supaya dilibatkan. Akses permodalan juga harus disalurkan gitu. Jangan modal juga mendapatkan akses permodalan juga macet. Jadi keterlibatan tadi beberapa teman-teman narasumber tadi sudah cukup memberikan masukan-masukan juga. Nah, kalau itu semua tertata dengan bagus, pastilah kita nggak perlu lagi impor. Minimal tadi seperti Prof. Bagio tadi mengatakan bahwa ya kita nggak impor-impor banyak juga gitu. Paling nggak mengurangi kuota impor kita ya kan. Selebihnya kan bisa kita simpan segala macam. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita serius dan pangan ini harus dikerjakan dari sekarang. Kalau enggak kita nanti di masa yang akan datang akan ketinggalan, dan pangan ini akan selalu kita dapatkan dari negara luar. Padahal Indonesia laut luas, tanah luas, ya tinggal kita tata aja. Kalau kita di sini bagaimana ya kita tata dengan baik lah, kalau dengan baik supaya generasi ke depan ini lebih baik untuk bangsa kita sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tohan Sitohang selaku Ketua DPP Hanura Bidang Padi dan Nelayan. Sebelum saya lanjut ke narasumber selanjutnya untuk menjawab, ternyata saya punya satu pertanyaan lagi. Mungkin nanti bisa sekaligus dijawab oleh narasumber selanjutnya. Ada pertanyaan dari saudara kita Gebuana. Indeks rata-rata hasil panen masih di bawah 5,5 ton per hektar. Mampu naik hingga 6 ton per hektar. Kalau food estate mampu menaikkan 0,5 ton per hektar, nggak ada alasan impor lagi. Bisakah program food estate mampu menaikkan ya? Mungkin untuk narasumber selanjutnya saya memohon dengan hormat untuk juga dapat menjawab pertanyaan tersebut dari teman-teman penanya pada malam hari ini. Saya persilakan untuk selanjutnya ada Bapak Sarjan Pahir selaku politisi Demokrat. Bapak Sarjan, apakah masih bergabung bersama kami? Pak Agni, saya ada trouble di video, tapi suara saya mungkin bisa baik. Ya? Kami masih mendengarkan dengan baik. Bapak mungkin bisa langsung menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Ya. Jika ada closing statement juga yang ingin Bapak sampaikan, kami persilahkan Bapak. Baik, yang pertama, food estate ini harus kita dorong agar dia sukses, walaupun membutuhkan satu proses waktu yang panjang. Karena setidaknya food estate ini bisa menjadi solusi untuk meningkatnya produksi pangan kita dan menjawab tantangan yang kita hadapi dalam degradasi lahan, alih fungsi lahan untuk pangan. Yang kedua, kita tentu harus memberikan fokus kepada food estate ini kepada komoditi yang strategis agar kita tidak bekerja carut-marut di lapangan. Dan tentu food estate ini kita bisa berikan kategori
yang skala besar dan modern ini yang sedang dipacu oleh pemerintah, dan juga mungkin skala koperasi dari kelompok-kelompok tani skala yang ada. Itu kita mantapkan, kita matangkan, tentu kita harus berikan dukungan, apakah itu dukungan infrastruktur, pembiayaan, teknologi, dan aturan-aturan yang tepat sesuai dengan tadi kearifan lokal yang kita inginkan. Dan tentu pada ujungnya kita harapkan keberpihakan pada petaninya, yaitu bagaimana muncul aturan yang dapat memberikan nilai tambah bagi petani. Terus juga memahami petani adalah kelompok yang harus dibantu, maka peran-peran negosiasi yang harus kita lakukan itu harus selalu berpihak atau menguntungkan kepada petani. Dan yang penting adalah harus ada terobosan bahwa petani adalah pebisnis yang harus diberi fasilitas tertentu untuk meningkatkan usaha-usahanya. Jadi kita tidak harus melihat lagi petani itu hanya sekedar mereka yang seperti sinterklas hanya mendapat bantuan, tapi petani lebih kepada pebisnis. Agribisnisnya harus dikelola dengan baik. Dan yang terakhir, mungkin saya melihat bahwa untuk meningkatkan produksi atau pendekatan teknologi yang tadi diharapkan, itu untuk memacu, saya pikir mungkin ada, tapi tidak semuanya bisa merata. Mungkin Prof. Ahmad Subagio paling paham itu. Kita di lapangan itu selalu hanya itu sampai ratusan mungkin pupuk-pupuk organik yang muncul, tapi itu ya jangka-jangka tidak semuanya menyelesaikan persoalan. Tapi tidak apa-apa, itu selalu menjadi semangat kita sama-sama di lapangan. Terima kasih, saya kira itu pandangan saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarjan Tahir selaku politisi dari Partai Demokrat. Saya langsung ke ada Bang Anggoro Yudo Mahendro selaku Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPN Partai Gelora untuk dapat menjawab ketiga pertanyaan tersebut dan sekaligus closing statement pada diskusi pada malam hari ini. Bang Yudo, dipersilakan. Ya, secara pribadi ya, saya melihat ini program akan berjalan, saya pesimis gitu ya, karena memang memulai dari awal dan juga dibuat tidak dengan satu perencanaan yang baik. Jadi kembali ke statement tadi yang awal, saya menegaskan bagaimana perlu lebih dahulu kita mengutamakan mengurus petani, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita membutuhkan lahan, sebenarnya perusahaan sawit di Indonesia itu cukup produktif ya. Ada sekitar yang mungkin di dunia kita unggul gitu. Dan itu ada sekitar 15 juta hektar yang digunakan oleh para pengusaha sawit. Mereka punya modal yang cukup besar juga. Bisa saja sebenarnya pemerintah mendorong bagaimana ketika lahan-lahan yang belum digunakan atau yang sudah sudah selesai masa masa produksinya digunakan ya oleh masyarakat atau oleh korporasi tersebut untuk memproduksi tanaman pangan gitu ya. Dan itu sedang dicoba oleh teman-teman kita di Pelalawan Riau, itu berhasil bagaimana mencoba menanam hortikultura dan juga jagung. Dan sebenarnya jagung itu punya potensi yang besar gitu ya untuk menjadi substitusi beras. Hasil produksinya lumayan sekali gitu, tapi kita belum memiliki pengolahan jagung yang intensif gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa swalayan itu banyak sekali olahan-olahan jagung, tapi itu hasil impor semua. Nah, itulah yang kekurangan kita sebenarnya, produksi pengolahan dari produk-produk pertanian kita yang cukup banyak itu belum beragam. Nah, sebenarnya hal-hal inilah yang sebenarnya kita perlu pendekatan kolaborasi ya. Kolaborasi inilah yang sebenarnya Gelora ingin Ya, untuk pertanyaan tadi yang terakhir ya, tentang optimis kalau misalnya kenaikan angka produksi juga bisa mengurangi impor pangan, kita bisa berdaulat. Saya pikir juga tanpa ada food estate dengan adanya data yang akurat ya, karena memang salah satu problem di luar dari ketersediaan adalah persoalan data yang akurat juga dan rantai pasok. Ini coba sekarang dibenahi dari mulai dari data produksi padi yang bisa diperbaiki oleh BPS. Ketika memang datanya akurat, tentu kita bisa tahu bagaimana kebutuhan dan juga bagaimana keharusan kita untuk impor dan juga maupun ekspor sendiri, karena memang seringkali dengan tidak ada data yang akurat kebijakannya sering salah sasaran. Impor dilakukan itu ketika petani sedang panen raya atau bahkan kebijakan-kebijakan lainnya yang kita anggap ini berkontradiksi ya, sangat bertentangan. Jadi memang persoalannya jadi memang lebih kepada pembenahan sendiri. Kalau menurut kami SPI ini juga jadi momentum ya, ketika ada pembentukan Badan Pangan Nasional ya, dan itu ada 9 bahan pokok di dalamnya yang diatur. Ini jadi momentum juga untuk mengurai carut-marut. Kami bisa katakan carut-marut mengenai data dan juga tata kelola mengenai
katakanlah data mengenai ketersediaan pangan, produksi, dan ini juga bisa jadi dasar argumentasi selanjutnya mengenai perlukah food estate. Kalau menurut kami dari Serikat Petani Indonesia, kami tidak sepakat bahwa food estate ini bisa menjadi solusi. Karena bagaimanapun pertanian Indonesia coraknya tetap adalah peasant based, seperti dikatakan tadi, pada petani kecil, bukan pada korporasi, dan kita belajar dari berbagai kejadian-kejadian sebelumnya dan bagaimana yang sejauh ini terjadi, bahkan ketika memang ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo kemarin, kita sangat menyayangkan ya bahwa memang ini masih mengulang skema-skema yang sebelumnya dan tidak ada perubahan. Jadi persoalan saya pikir struktural dan tata kelolanya masih belum terselesaikan, sehingga bahkan lebih kompleks lagi saat ini gitu. Kalau misalnya baca laporan dari kawan-kawan gerakan masyarakat sipil lainnya, ini persoalan mulai dari keterlibatan militer, bahkan ini juga bisa dibaca ya, banyak reaksi dari masyarakat sipil yang terkait proyek food estate ini sendiri. Jadi kalau misalnya untuk menurut kami, ketahanan pangan melalui food estate bukan solusi, kedaulatan pangan melalui mendukung petani memiliki berproduksi di atas tanahnya sendiri melalui reforma agraria merupakan solusi untuk kedaulatan pangan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Mujahid dari Serikat Petani Indonesia. Baik, Bapak Ibu narasumber dan juga peserta diskusi pada malam hari ini, telah kita dengarkan berbagai pandangan terkait dengan ketahanan pangan nasional dan juga bagaimana sebenarnya realisasi food estate hari ini dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Saya selaku pembawa acara malam hari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber. Ada Bang Ihsan Firdaus selaku anggota DPR RI fraksi Golkar, ada Bapak Sarjan Tahir selaku politisi Demokrat, ada Ibu Anggia Ermarini selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI fraksi PKB, dan juga ada Profesor Ahmad Subagio selaku pemerhati ketahanan pangan nasional, ada Bang Anggoro Yudo Mahendro selaku Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPN Partai Gelora Indonesia, ada Bapak Patohan Sitohang selaku Ketua DPP Hanura Bidang Tani dan juga Nelayan, dan juga ada Bang Mujahid Widian selaku Departemen Kajian Strategis Nasional DPP SPI. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Tentunya untuk mencapai stabilitas ketahanan pangan nasional perlu upaya besar untuk mencapai titik tersebut. Semoga upaya-upaya yang telah dilakukan, ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan hari ini perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan evaluasi, sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita dapat realisasi dan juga tercapai untuk kebaikan bangsa dan juga negara Republik Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman peserta diskusi Perwa Institute pada malam hari ini, baik yang menyaksikan secara Zoom maupun menyaksikan secara live streaming di YouTube Perwa Institute atau Perwa Channel. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.